Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang reaksi tumpuan balok statis tertentu pada pertemuan keempat. Oke, jadi minggu kemarin sudah saya jelaskan bahwa golongan struktur itu ada tiga. Yang pertama adalah balok, yang kedua adalah rangka batang atau teras, yang ketiga adalah rangka kaku atau rigid frame. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang balok ya, yaitu struktur yang menerima beban vertikal ya. Oke, ini adalah contoh idealisasi dari balok itu sendiri ya. Misalnya ini saya punya balok gelagar jembatan. Kalau ini saya modelkan untuk saya hitung strukturnya, maka akan jadi seperti ini ya. Di sini ada balok, ada tumpuan sendi, ada tumpuan roll ya. Minggu kemarin saya jelaskan tentang tumpuan ya. Nah, kenapa pada jembatan itu harus tumpuan sendi dan roll, ya, atau bukan harus ya, kebanyakan tumpuannya adalah sendi dan roll, terutama adalah pada balok-balok yang berupa balok, satu balok saja seperti ini, ya. Karena balok kita ini, balok jembatan itu nanti dia akan menerima, beban dinamik ya, dari kendaraan yang lewat. Ya, sehingga kalau misalkan tidak kita desain untuk dia, sendi dan roll, ya maka balok kita itu akan mudah untuk roboh, ya. Nah, kalau kita desain dia sendi dan roll, maka sebenarnya balok saya ini, itu dia kita perbolehkan untuk dia bergerak ya, bergeraknya gini, jadi misalkan kalau ini roll, dia kan tidak bisa menahan gaya horizontal ya, artinya dia akan tetap bergerak secara horizontal. Jadi ketika ada kendaraan yang lewat ya, maka kan balok saya ini akan melendut dan kendaraan itu ada V-nya ya. Sehingga ketika balok melendut maka, pada tumpuan roll ini ya, dia itu akan bergerak juga. Ya, sehingga kita memberikan kesempatan kepada gelagar balok saya ini itu untuk melendut. Jadi dia tidak kaku. Kalau dia kaku, maka malah bahaya. Ya, kalau dia kaku, dia akan mudah untuk roboh, untuk mengalami keruntuhan pada balok itu. Gitu ya. Bukan roboh ya, runtuh ya. Nah, tapi kalau misalkan dia bisa bergerak, maka dia eee, lebih elastis itu. Ya, sehingga bangunan yang tadi yang kita perbolehkan untuk dia sedikit bergerak ya, maka sebenarnya dia itu eee, kita desain agar dia itu bisa menerima beban dinamik, gitu. Ya. Nah, namun idealisasi dari sendi dan roll itu, ya, itu bukan kok kita perbolehkan dia bergerak semaunya, tetap akan kita batasi ya. Biasanya kalau ini ada roll, ini itu ada batas agar dia, tidak bergerak melewati tumpuannya ya, melewati bukan tumpuan, melewati, areanya. Karena kalau dia melewati areanya, ya contohnya ini, ya itu dia malah nanti balonnya bisa jatuh ya, yang ini jatuh ke bawah, itu, ya. Sehingga harus kita batasi agar apa, agar balok ini tidak jatuh, gitu. Ya, jadi tetap kita perbolehkan dia bergerak secara elastis ya, namun ada batasannya, itu adalah idealisasi dari tumpuan sendi dan roll. Kita perbolehkan dia bergerak secara horizontal tapi dibatasi gitu. Sehingga kalau teman-teman lihat pada jembatan yang dulu ya, jembatan baja itu tumpunya benar ya, sini dia sendi, bentuknya sendi, yang sini dia bentuknya roll ya, seperti yang minggu kemarin saya, perlihatkan pada kalian, ya. Tapi sekarang itu sudah berkembang sehingga terkadang dipasang yang namanya karet elastomer, ya. Jadi di kanan dan kiri dia sama, karet, dari karet, ya. Jadi itu bukan sendi dan roll, itu. Tetapi karet itu sebenarnya mengidealisasikan tumpuan sendi dan roll, yaitu tumpuan itu kita perbolehkan untuk bergerak secara horizontal, tetapi kita batasi, ya. Jadi kalau pakai karet, mana sendi yang mana roll, ya terserah ya, mau yang ini sendi, ini roll boleh, yang ini sendi, ini roll boleh, ya. Tapi kalau dia tumpuannya berupa benar-benar sendi dan roll, maka harus kita lihat ya. Maka kalau misalnya yang di sini sendi ya harus sendi, sini roll ya harus roll, gitu. Tapi kalau karet teman-teman boleh bebas, gitu. Karena idealisasi dari karet elastomer itu tadi adalah untuk, membentuk suatu tumpuan sendi dan roll, gitu, ya. Nah, di sini ada permodelan dari struktur saya.
struktur jembatan dengan tumpuan sendi dan roll di titik A dan B tumpuannya. Lalu ini adalah permodelan dari beban, ya. Ini beban P. Permodelan dari beban adalah kita beri angka tanda panah ini, ya. Lalu kita beri notasi beban tersebut, ya. Rata-rata kita kasih beban, namanya adalah P notasinya, ya. Nanti P-nya berapa ton, ya, gitu. Ya. Kita beri arah panahnya menunjukkan bahwa beban ini itu merupakan beban vertikal arahnya ke bawah. Ya, ini arahnya ke bawah. Kalau ini teman-teman kasih tanda ke atas, maka sama saja dengan balok saya ini itu diberi beban ke atas. Ini itu bebannya ke atas. Kalau ini tandanya ke atas. Kalau ke bawah berarti bebannya di sini nanti adalah ke bawah. Itu ya, yaitu searah gravitasi. Ya, ini adalah permodelan dari beban. Selanjutnya adalah permodelan dari reaksi. Ya, ini adalah reaksi tumpuan di titik A secara vertikal. Ini adalah reaksi horizontal di titik A, ya. Dan yang ini adalah reaksi vertikal di titik B. Ya, jadi sama. Ya, notasinya sama. Maaf, bukan notasinya ya. Permodelannya sama dengan permodelan ini beban. Dia berupa panah yang menunjukkan arah. Hanya saja perbedaannya adalah ini, notasi hurufnya ini. Kalau beban biasanya kita sebut dengan P untuk beban terpusat, ya. Kalau reaksi kita sebut dengan R, ya. Itu berarti reaksi secara vertikal di titik A berarti RVA. Kalau reaksi horizontal di titik A adalah RHA. Kalau reaksi vertikal di titik B adalah RVB. Gitu. Paham ya? Saya lanjutkan, ya. Lalu minggu kemarin juga sudah saya jelaskan, ya, terkait dengan statis tertentu dan statis tak tentu. Ya, jadi statis tertentu itu kalau misalkan struktur itu bisa kita analisis dengan kesetimbangan atau persamaan statika, persamaan gaya dan momen, ya, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Ya. Ini juga bisa kita sebutkan dengan sigma KV dan sigma KH, atau jumlah resultan gaya vertikal sama dengan 0, ini jumlah resultan gaya horizontal sama dengan 0, dan jumlah momen itu harus sama dengan 0. Itu, ya. Kalau kita ingin mengetahui apakah struktur tersebut masuk dalam statis tertentu atau statis tak tentu, maka kita pakai ini, ya. Jika 3J sama dengan 3B plus R, maka dia masuk dalam statis tertentu. Minggu kemarin sudah saya jelaskan. Ya. Contohnya ini, ya, ini minggu kemarin juga sudah saya jelaskan bahwa balok ini dia masuk dalam struktur statis tertentu karena 3B plus R sama dengan 3J. Sehingga balok ini ya bisa saya analisis dengan persamaan statika, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Nah, sigma V ya atau sigma KV itu adalah jumlah gaya vertikal atau resultan gaya vertikal. Sigma KH itu adalah jumlah gaya horizontal, dan sigma M itu adalah jumlah momen. Ya, itu yang perlu teman-teman ketahui. Ya, dan harus tahu, wajib tahu ya. Orang sipil tidak tahu itu, wah kebangetan kan gitu tuh. Karena ini adalah basic dasar dari perhitungan struktur. Kalau teman-teman ingin bisa ngitung struktur, maka teman-teman harus tahu notasi-notasi dalam perhitungan struktur. Gitu. Nah, jadi ini ya, sigma KV adalah jumlah gaya vertikal merupakan resultan gaya vertikal. Ya, ini. Gaya vertikal kita ada RVA dan RVB. Ya, kalau saya punya struktur seperti ini ya. Lalu jumlah gaya horizontal ada resultan gaya horizontal. Di sini ada RHA. Ya. Ingat, di sini tidak ada RHB. Ya. Kenapa? Ya. Karena B ini dia tidak bisa menahan reaksi secara horizontal. Ya. Karena dia B ini dia tumpuannya adalah roll. Tapi A dia tumpuannya adalah sendi sehingga dia bisa menahan gaya RHA, ya, atau reaksi horizontal di titik A. Ya. B tidak bisa karena tidak bisa menahan reaksi horizontal. Gitu, ya. Selanjutnya adalah momen. Apa itu momen? Momen itu gampangnya adalah gaya kalikan lengan, ya, atau gaya kali jarak. Ya. Jarak lengan itu apa? Ya, yaitu jarak gaya dari titik yang kita tinjau. Itu. Misalnya ini saya punya ini. Maka M ini adalah M tumpuan ya, M di sini ya. Ya, M di sini sama dengan P dikalikan L. P-nya itu adalah gayanya, jaraknya atau lengannya adalah L ini ya. Di sini. Kalau saya ninjau
momen di sini di tengah bentang ya, maka P, M sama dengan P dikalikan setengah L ya. Karena dia berada di tengah bentang ini ya. Kalau di sini maka P dikalikan berapa? 0 ya, karena dia berada tepat di bawah P. Itu. Paham ya? Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini ya. Pada balok saya ini biasanya momennya yang kita jadikan acuan adalah MA dan MB. Namun, teman-teman harus ingat bahwa tumpuan sendi dan tumpuan roll dia tidak bisa menerima momen ya. Jadi tidak ada momen di A dan momen di B ya. Sehingga balok saya ini yang seperti ini ya, itu dia sigma MA itu harus sama dengan 0 dan sigma MB harus sama dengan 0. Atau jumlah momen di titik A sama dengan 0, jumlah momen di titik B harus sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada mencari reaksi tumpuan ya, pada beban terpusat. Ya, karena nanti kan ada beban merata, minggu kemarin kan saya jelaskan. Kita punya beban terpusat dan beban merata. Ya, saat ini kita menghitung pada beban terpusat dulu. Kalau saya punya struktur dengan kondisi di gambar ini ya, jembatan tumpuan sendi dan roll ya, sendi titik A, roll di titik B, jaraknya antar bentang ini adalah 10 meter, saya kenai beban P sebesar 10 ton di tengah bentang ya. Jarak dari A adalah 5 meter, jarak dari B adalah 5 meter. Maka struktur saya akan menerima reaksi RVA, RVB dan RHA ya. Ini reaksi tumpuan yang kita cari ya. Itu. Nah, kenapa kita harus mencari reaksi tumpuan ya? Agar apa? Ya, ya, agar bangunan kita itu tidak ambles, ya, itu. Ya. Nah, sebelum kita menghitung reaksi tumpuan, ya, maka ada kesepakatan yang harus kita sepakati. Ya. Yang pertama itu adalah gaya yang menyebabkan perputaran arah. Kalau gaya tersebut menyebabkan perputaran arah searah jarum jam, maka dia bernilai positif. Kalau berlawanan arah jarum jam, maka dia bernilai negatif. Itu. Ya. Contohnya gini. Ini ya, kalau kita mencari reaksi RVA ya, maka yang bisa kita pakai, ini tadi kan ada 3 kesetimbangan yang bisa kita pakai ya. Ini. Sigma KV sama dengan 0, sigma KH sama dengan 0 dan sigma M sama dengan 0. Kalau kita mencari reaksi tumpuan, paling gampang hal pertama yang kita lakukan adalah kita memakai persamaan sigma momen sama dengan 0 ya. Itu. Jadi pertama kita pakai sigma momen sama dengan 0. Nah, di sini saya sebut sigma MB sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kesetimbangan momen di titik B itu sama dengan 0. Ya, jumlah momen di titik B sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita melihat momen di titik B sama dengan 0, maka kita bisa mencari RVA. Karena ingat ya, momen sama dengan apa? Gaya kali lengan atau jarak ya. RVA ini dia ada gaya dan ada lengannya, yaitu ini, sepanjang bentang 10 meter ini. Kalau RVB, dia ada gaya tapi tidak ada lengan, sehingga kalau kita cari ya sama dengan 0. Gitu ya. Nanti kalau kita mencari RVB, kita pakainya sigma MA. A ini yang kita pegang ya. Jadi kesetimbangan momen di titik A itu harus sama dengan 0. Tuh. Nah, di sini kalau saya buat gambar seperti ini, maka apa yang belum diketahui? Yang belum diketahui yaitu RVA. Reaksi di titik A ini, vertikalnya belum kita ketahui. Yang sudah kita ketahui ini, P. Gaya P sudah kita ketahui. Jaraknya juga sudah kita ketahui. Itu sehingga sigma MB sama dengan 0, ya, maka RVA, kalau ini sama dengan 0, maka kan momennya ya, RVA kalikan ini jarak A sampai ke B ya, yaitu 10 ya, 10 meter ya. Kalau ini kita pegang, ini saya pegang, maka ini ada RVA gaya ke atas, maka A ini itu bisa menyebabkan perputaran arah searah jarum jam sehingga dia nilainya adalah positif. Ya, positif RVA.
Yang P sama dengan 10 ton itu kalau misalkan ini saya pegang, dia akan menyebabkan perputaran arah berlawan arah jarum jam. Sehingga ini kita kasih min P dikalikan jaraknya sampai ke B berapa? 5 meter. Ya, sama dengan 0. Ya, tuh ya. RVA ini belum kita ketahui, P-nya udah kita ketahui 10 ton, maka kita masukkan P-nya 10 ton. Ya, maka 10 RVA minus 50 sama dengan 0. Ya. RVA ini sama dengan 50 per 10, sehingga RVA sama dengan 5 ton. Ya. Ingat, kalau kita menyebutkan reaksi ataupun gaya, itu harus kita sebutkan arahnya, yaitu 5 ton ke atas. Ya. Harus dikasih ini Pak, harus. Kalau tidak dikasih, salah. Ya. Karena kalau teman-teman tidak menyebutkan arahnya, maka ini kan 5 ton. Kemana? Bisa ke bawah, ke samping kanan, kiri, miring, ya ke atas kan bisa. Sehingga arahnya ini harus kita sebutkan, yaitu 5 ton ke atas. Itu. Ya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah RVB. Ya. Kalau RVB, ya, maka kita harus mencari atau membuat sigma MA sama dengan 0. Ya. Jadi sebagai titik acuannya adalah di titik A atau jumlah momen di titik A ini harus sama dengan 0 gitu. Lalu kita hitung dengan cara tadi ya, dengan cara yang ini ya, yang ini ya, sama plug ya, gitu. Nanti akan ketemu 10 kilonewton sama dengan 0 gitu. Oke, kita lanjutkan. RHA ya, RHA ya. Mohon maaf ini ya. RHA ini RHA kita. Kita hitung pakai kesetimbangan sigma KH. Ya, tidak bisa kita hitung pakai kesetimbangan momen ya. Tapi kita hitung dengan kesetimbangan sigma KH, gaya, yaitu gaya horizontal ya. RHA sigma KH sama dengan 0 ya, maka RHA sama dengan 0. Kenapa RHA sama dengan 0? Berarti tidak ada gaya horizontal. Ya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada beban secara horizontal. Adanya vertikal ya. Sehingga di sini ya RHA ini ya sudah dia jadi beban sama dengan 0 ya, atau reaksinya sama dengan 0. Itu ya, karena tidak ada gaya horizontal. Nah, kita cek aksi sama dengan reaksi ya. Sigma KV sama dengan 0. Kalau teman-teman tadi sudah mendapatkan RVA yang besarnya ada 5 ton, teman-teman sebenarnya bisa juga menghitung, tidak perlu menghitung pakai kesetimbangan momen kalau terlalu panjang. Teman-teman bisa memakai sigma KV sama dengan 0, yaitu aksi sama dengan reaksi. Karena aksi sama dengan reaksi, maka jumlah resultan gaya vertikal harus sama dengan 0. Kalau tidak 0, maka misalnya reaksinya lebih kecil ya, maka bangunan saya akan ambles. Itu, ya. Sehingga kalau teman-teman mau menghitung, agar tidak ambles, maka sigma KV harus sama dengan 0, di mana RVA ini plus RVB ya, min P harus sama dengan 0. Ini juga harus kita sepakati, kalau ke atas dia positif, kalau ke bawah dia negatif ya. Jadi plus RVB ditambah dengan RVA min P sama dengan 0. Ya, maka 5, ini kan 5, RVB kan juga 5, ya, min 10 sama dengan 0, ya, oke. Atau teman-teman juga bisa menghitung kalau misalkan RVB belum diketahui ya, jadi tidak ada ceknya ya, berarti aksi sama dengan reaksi ya. Sigma KV sama dengan 0, RVB plus RVA min P sama dengan 0. Misalkan RVA sudah diketahui, RVB belum diketahui tadi ya, maka RVB sama dengan RVB plus 5 min 10 sama dengan 0. Maka RVB ya min 5 sama dengan 0. RVB sama dengan 5. 5 apa? Ton. Arahnya ke atas. Gitu. Ya. Bagaimana kalau dia adalah beban merata? Kalau dia beban merata, ya, maka kesepakatan yang harus kita pahami adalah yang pertama sama, kalau dia searah jarum jam, maka dia bernilai positif, kalau berlawanan arah, dia adalah negatif. Ya. Biasanya kalau beban merata notasinya adalah Ki kecil atau berat per meter. Ya, jadi per meter kalau ini 10 meter, per meternya ini berapa gitu. Ki besar adalah berat keseluruhan. Gitu.
Dan letak beban itu adalah sama dengan titik pusat bebannya atau titik sentroidnya, gitu. Kalau misalnya dia bebannya merata dari ujung sampai ke ujung sama, ya, maka titik bebannya dia di sini, di tengah-tengah bentang, setengah L, ya. Kalau dia membentuk beban segitiga, maka dari A dia adalah sepertiga L, dari B adalah ini maaf bukan sepertiga ya, 2/3 ya. Mohon maaf saya keliru, 2/3 L. Itu. Totalnya adalah L, gitu. Nah, contohnya misalnya saya punya ini. Saya punya balok dengan beban merata Q sama dengan 1 ton per meter. Panjang balok saya adalah 10 meter, tumpuannya adalah sendi dan rol di titik A dan B, itu. Ya, ini. Saya akan mencari RVA, ya, maka kita hitung, ya. Q itu sama dengan Q kecil dikalikan panjang Q. Kebetulan panjang Q-nya ini adalah ini, menyeluruh dari bentang A ke titik A ke titik B ya, atau sepanjang bentang ya, atau Q sama dengan 1 kalikan L, L-nya berapa? 10 meter. Maka Q sama dengan 10 ton. Ya, lalu kita hitung dengan kesetimbangan gaya, sama. Ya, kalau kita cari RVA maka kita, pegang di titik B, sigma MB sama dengan 0. RVA karena ini menyebabkan perputaran arah secara, searah jarum jam, maka nilainya adalah positif dikalikan 10 jaraknya ini, ya. Lalu dia tidak ada P, adanya adalah Q, ya. Q kecil ini yang sudah kita jadikan Q besar, ya. Ya. Arahnya ini kalau dia adalah beban, maka kan dia arahnya ke bawah, ya. Sehingga kalau kita pegang di sini, maka dia menyebabkan perputaran arah berlawanan jarum jam, sehingga minus Q dikalikan apa? Titik pusat beratnya, titik pusat sentroidnya ke arah ke titik jaraknya ke titik B, yaitu 5 meter. Kan di sini tadi di tengah bentang ya. Sehingga 10/2 sama dengan 5 ya. Jadi Q kalikan 5 sama dengan 0. Ya, ini RVA kali 10 min 10 kalikan 5 sama dengan 0, ya 10 kalikan RVA min 50 sama dengan 0, maka RVA sama dengan berapa? 5 ton ke atas, ya. Teman-teman mencari RVB caranya juga sama. Ya, 50 ton ke atas. Kita cek sigma KH, ya. RHA sama dengan 0 karena sama yang tadi, bahwa tidak ada gaya horizontal. Kalau ada baru kita hitung. Itu, ya. Kita cek aksi dan reaksi ya. Ini. Sigma KV sama dengan 0, maka RVB plus RVA min Q sama dengan 0. 5 plus 5 min 10 sama dengan 0, maka 0 sama dengan 0. Oke. Ya, sehingga perhitungan saya benar. Kesimpulannya, ya kita buat kesimpulannya ya. RVA sama dengan 5 ton ke atas, RVB sama dengan 5 ton ke atas, RHA sama dengan 0. Itu kesimpulannya. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak ada, kalau ada silakan ditanyakan lewat grup Telegram bisa, ya. Lalu ada tugas juga silakan tugasnya dikerjakan, ya. Oke, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.